How are you today? Oke, semoga kalian sehat-sehat di rumah ya, dan masih terus semangat untuk belajar. Oke, Eh, untuk pelajaran bahasa Inggris kelas 11, untuk kelas 11 MIPA dan 11 IPS, Ibu yang ngajar ya. Ibu akan mulai dari chapter 1 yang offers and suggestion. Offers and suggestion. Oke? Langsung saja ke building block, semuanya lihat catatannya yang kalian sudah tulis itu. Di situ ada suggesting and offering. What is a suggesting? Suggest means to give a suggestion that is to introduce or purpose an idea or a plan for someone consideration. Apa itu suggestion? Suggestion itu kalau dalam bahasa Indonesianya adalah menyarankan, saran, opini. Opini itu apa? Opini itu pendapat. Atau bisa juga di sini ada suggestion are abstract and can be in form of solution, advice, plan, and idea. Apa itu solution? Solution itu adalah solusi. Advice, plan, or idea. Plan itu adalah rencana, idea itu adalah ide. Di sini ada social function dari suggestion. Social functionnya itu adalah to facilitate interpersonal communication between different people. Communication between different people. Apa itu? Communication itu adalah komunikasi. Between itu adalah antara. Different itu adalah orang yang berbeda. Different people. Orang yang berbeda. Jadi komunikasi antara dua orang yang berbeda. Ada contohnya A dan B gitu ya. For example atau contohnya, let's finish our homework first. Let's finish our homework first. Apa itu artinya? Artinya itu adalah ayo kita selesaikan pekerjaan rumah atau PR dahulu sebelum mengerjakan kegiatan yang lain. Contoh keduanya yaitu adalah let's go home. Let's go home itu apa? Let's go home itu ayo kita pulang ke rumah. Di bawah itu ada expression and gambits. Di sini ada expression and gambit. Apa itu expression atau apa itu gambit? Sebenarnya expression dan gambit itu artinya sama ya. Expression itu adalah ungkapan, ekspresi, gambit juga sama. When making suggestion, we often use the following expression. Ketika kita membuat suggestion atau saran, we often use the following expression. Kita biasanya digunakan atau diikuti oleh expression. Expression itu ekspresi, ekspresi senang, sedih, tanda tanya, marah, dan sebagainya. Ada contoh-contohnya. Yang pertama itu let's. Yang kedua, why don't we? Yang ketiga, we could. Yang keempat, what about? How about? I suggest that you might want to change. I think, I don't think. Itu contoh-contohnya ya. Next, lanjut. Ada example of suggestion. Example of suggestion. Contoh dari suggestion atau saran. Di situ kalian baca ada let's go to the library, let's go to movie, why don't you do your homework before going out? We could eat at a home today. What about eating at the new place? How about going to Sam's Play first? I suggest that we call it a day. You need to change your sleeping habit. I think you should go and meet her. I think we should do it this way. Itu contoh-contoh dari suggestion ya, atau example of suggestion. Kalian sudah tahu kan artinya karena kalian sudah menerjemahkannya sebelum Ibu bikin video ini ya. Tinggal kalian cari atau buka sendiri catatan kalian. Next, di sini ada responding to suggestion. Responding to suggestion. Apa itu responding? Kalau ada expression
atau ada pertanyaan atau ada saran, itu ada respon. Kalau dua orang berkomunikasi itu ada giving respon, giving, ada yang giving, ada yang making, ada yang accepting ya, ada yang declining. Sini ada 3 contohnya respon. Ada yang pertama making suggestion. Making suggestion itu berarti kalian membuat suggestion ya, membuat suggestion. Contohnya, let's go to movies. Ayo kita pergi nonton film. Making suggestion. Kalian mengajak teman kalian atau lawan bicara kalian itu untuk menonton film. Contohnya tadi let's go to movies. Nah, jawabannya, responnya itu bisa ada 2 cara. Yang pertama itu ada accepting suggestion. Kalau accepting itu berarti kalian menerima ya, menerima suggestion teman kalian itu. Nah, yang kedua ada declining. Declining suggestion. Apa itu declining? Declining itu berarti menolak. Jadi kalau ada yang menerima, ada yang menolak. Contohnya yang pertama, let's go to movies. Jawaban kalau kalian menerima suggestion dari teman kalian boleh menggunakan yes, let's go. Ya, ayo. Atau declining suggestion, atau kalian menolak suggestion teman kalian. Contoh, no, thank you. I do not feel like going. Tidak, terima kasih. Saya tidak ingin pergi. Ya, atau no, thank you saja sudah bisa ya, sudah cukup untuk menolak ajakan teman kalian. Contoh lagi yang kedua. Why don't you go your homework before going out? Kenapa kamu tidak mengerjakan PR kalian, homework, pekerjaan rumah kalian, before going out, sebelum kalian pergi keluar ya. Jawaban yang kalian kalau menerima suggestion teman kalian itu boleh menggunakan okay, I will. Atau kalau declining, sorry, I think I will go out first and then do my homework. Oke, baca ya. Di situ ada contoh-contohnya, ada 4 contohnya. Kalian baca sendiri dan udah diterjemahin juga kan. Lanjut ke offers. Means to give something physical or abstract to someone, which can be taken as a gift or a trade. Offers itu contoh maksudnya means, maksudnya itu adalah to give something, untuk memberikan sesuatu, physical or abstract to someone. Physical itu lebih ke apa ya? Physically, apa secara respon yang itulah pokoknya. Offer can be give in terms of food, money, solution, friendship, or bargain, it can. Nah, oke. Jadi bedanya suggestion dan offers itu ada di physicalnya ya. Kalau suggestion itu kayak semacam, contohnya kayak yang tadi Ibu bilang, bisa mengungkapkan ide, rencana, ya, dan sebagainya yang Ibu bahas, yang di sini, yang di suggestion, yang di solution, bisa berbentuk solution, bisa berbentuk rencana, bisa berbentuk idea, atau kalau itu bedanya ya, itu suggestion. Kalau offer, bedanya di sini nih, di physical, yaitu can be given in term of food, money, solution, friendship, or a bargain. Physical, yang berbentuk fisik gitu, yang ada bentuknya. Contohnya ini, gelas. Oke ya. Ini, kalian bisa, itu masuknya ke offers ya. Ada social functionnya seperti yang di suggestion juga. Contohnya, di sini tulisannya itu adalah social function to offers itu to facilitate interpersonal communication between different people. Communication always between different people. Selalu bertentangan lagi. Selalu tentang dua orang yang berbeda. Tidak bisa communication itu cuma satu arah. Jadi harus dua arah ya. Ada yang berbicara, ada yang menjawab, ada yang berbicara dan ada yang menanggapi. Contoh dari offers ini adalah shall I take you home? Bisakah saya antar kamu ke rumah? Atau do you want to help with your homework? Kamu mau nggak dibantuin pekerjaan rumah kamu? Ya, intinya seperti itu ya.
Nah, sama dengan suggestion, ada expression atau gambitsnya. Contoh-contohnya bisa kalian baca di sini ya. Ada when making offers, we often use the following expression. May I? Can I? Shall I? Would you? How about I? Dan masih banyak yang lainnya. Nah, di sini juga ada contohnya. Ada example of offers. May I give you a hand? Jelas ya, hand. Kalau hand itu berarti kan ada fisiknya, ada wujudnya hand. Bukan beda dengan suggestion itu berbentuknya idea, ide, plan, rencana ya. Contoh, may I give you a hand? Atau can I help you? Fisiknya adalah you di sini ya. Shall I bring you some tea? Tea atau teh. Would you like another piece of cake? How about I help you with this? Can I clean the car for you? Shall I help you with your homework? I will do the washing if you like. Artinya sudah kalian tahu kan? Kalian sudah menerjemahkannya kan? Udah ibu suruh kan? Jadi silakan cari artinya di buku kalian sendiri. Respon to offer. Sama dengan suggestion, ada responnya juga. Responnya sama kayak accepting dan decliningnya juga sama. Making offer. Contoh, can I help you? Bolehkah saya membantumu atau dapatkah saya membantumu? Atau mau kamu bantu sama saya? Terserah. Yang penting benang merahnya itu ya. Help, membantu. Accepting, declining. Accepting, berarti kalian menerima. Kalau kamu, ada teman kamu bilang, mau nggak kamu saya bantuin? Kalau accepting, kalau menerima, accepting ya, kalau menerima itu, contohnya yes please, atau yes-nya aja juga udah cukup. Berarti kamu mengiyakan kalau kamu itu butuh bantuan dari teman kamu. Atau declining itu apa? Declining itu ya tadi yang kata ibu bilang, yaitu menolak ya, menolak bantuan dari teman kamu. Contoh, it's okay, I can do it myself. Atau cukup juga dengan no. No aja juga udah cukup sih sebenarnya, karena itu untuk menunjukkan kalau kamu itu sudah menolak bantuan dari teman kamu. Atau no thank you itu lebih bagus lagi, lebih sopan. Oke, contoh-contohnya kalian baca di situ ada shall I bring you some tea? Contoh jawaban yang acceptingnya thank you, it's very kind of you. Atau tadi yang ibu kasih contohkan juga no thank you itu lebih bagus. Would you like another helping of cake? Jawaban kalau kalian accepting yes please, that would be lovely. Atau declining no thanks, I don't want another helping. Atau making offer yang lainnya. How about I help you with this? Jawabannya silakan kalian baca sendiri. Kalian udah kan? Udah menerjemahkan? Oke. Next. Oke, kita lanjut ke conversation. Conversation antara yang itu tuh, yang kalian itu, yang antara Jones dan Jen. Yang pertama, pre-activity. Buka conversationnya. Udah ibu suruh kan? Kalian catat dan terjemahkan. Di situ ada conversation antara John dan Jen. Coba kalian baca ya. Ibu juga bacakan. Yang pertama, hi John, hi Jen, what are you doing? Nothing much. Would you like to go to movies? I would love to, but not right now. How about in the afternoon? Great. What movie do you want to watch? Let's watch Ring. I would rather not. I'm not much into horror movies. How about Peanuts? Okay, let's go. When do you want to go? 4 o'clock show. It sounds good. Okay, see you then. Okay, see you. Nah, di situ di conversation situ siapa yang memberikan suggestion? Saran di sini berarti dia memberikan saran apa sih, lagi suruh ngapain, ngajak apa gitu. Di sini ada siapa ya? Hi John, hi Jen, what are you doing? Berarti si
si John ini menjawab pertanyaan dari atau sapaan dari si Jen, what are you doing? Itu berarti kamu lagi apa sih? Kayak gitu ya. Terus kata si Jennya jawab, nothing much. Would you like to go to movies? Gak ngapa-ngapain kok. Kamu mau nggak pergi nonton movies atau pergi nonton film? Would you like to go to movies? Kamu mau nggak pergi nonton film? Nah, berarti di sini si Jen yang memberikan suggestion pertama ya. Suggestion pertamanya itu mengajak, would you like to go to movies? Di garis bawain ya, di catatan kalian yang sudah kalian tulis. Would you like to go to movies? Itu suggestion pertama. I would love to, but not right now. Oke, si Jen ini atau si John ini accepting atau declining? Kalau menurut kalian? I would love to, but not right now. Saya suka, tapi tidak sekarang ya. Nah, berarti kalau ada kata-kata not di situ udah pasti negatif ya, atau si John sudah menolak ajakan dari si Jen untuk pergi nonton film. Terus si Jen ngajak lagi, how about in the afternoon? Terus kata si Johnnya jawab, great, what movie do you want to watch? Gimana kalau nontonnya sore? Terus kata si John ya, great, what movie do you want to watch? Apa film yang ingin kamu tonton? Kata si Jennya jawab lagi, let's watch Ring. Ayo kita nonton Ring. Ring ini nama judul filmnya ya. I would rather not. I'm not much into horror movie. How about Peanut? Nah, di sini accepting lagi atau declining lagi? Udah jelas-jelas ya, di sini ada not. Berarti dia si John ini menolak ajakan Jen nonton film Ring karena dia kenapa? Di situ ada sebabnya dia nggak mau nonton film movie ya, atau nggak mau nonton film karena nonton film atau judul film yang diucapkan oleh Jen itu adalah film horor, Jadi si John ini nggak suka nonton film horor. Terus kata si Jennya, oke, let's go. When do you want to go? Oke, baiklah. Oke, atau baiklah. Kita pergi. When do you want to go? Kapan kamu pengen pergi? 4 o'clock show. Berarti jam 4 maksudnya ya di situ. It sounds good. Oke, see you then. Oh, kedengarannya menarik atau bagus. Oke, see you then. Oke, kita akan pergi jam 4 itu ya. Terus udah, oke, see you. Oke, itu conversation yang pertama. Conversation yang kedua, lihat di sini ada Jen dan Siti. Di dalam conversation ini ada beberapa percakapan yang sedikit, nggak kayak yang tadi, kayak si Jen sama si John. Lihat di sini. Hello Jen. Hi Siti, you look tired. What is going on? I'm working on my project paper. It is due tomorrow. I don't think I will be able to finish it. Would you like would you like any help? Yes, please. I would really appreciate it. Tell me what I can do and I will start right away. Thank you, you are an angel. Oke, perbedaan dari conversation yang pertama dan yang kedua itu adalah cara responnya, ya, responnya. Yang pertama itu adalah respon sebuah penolakan, declining. Kalau conversation yang kedua ini adalah accepting, ya, menerima. Contohnya, lihat di sini ada suggestion dari si Jen. Kata si Jen, would you like any help? Ya, jadi si Jen ini menawarkan bantuan untuk Siti, ya. Terus kata si Sitinya jawabannya, yes please, I would really appreciate it. Ya, menerima yes, ya. Di sini kata-kata positif kalau yes. Pokoknya kalau ada kata not, don't, no itu adalah kata-kata negatif yang artinya itu pasti menolak. Nah, ya. Di situ perbedaannya di situ. Kalian sudah menerjemahkannya kan? Jadi kalian bisa pahami sendiri. Next. Gimana? Gampang kan? Oke. Next, kita ke practice. Di situ ada 10 ya, optional atau apa ya? ABC-an ya, ada ya nomor ada 10 ABC
praktis kalian, latihan kalian kerjakan nomor 1 sampai nomor 10. Terus kalian lanjut ke bagian C ya, bagian C-nya. Jadi bagian A dan bagian C kalian kerjakan di situ. Oke? Oke, Ibu akan kasih tahu sedikit-sedikit ya. Di sini ada beberapa contohnya. Yang bagian C-nya aja. Yang bagian A kalian kerjakan sendiri. Di sini ada respond to suggestion and offer given below. Respond. Berarti kalian di situ itu ada ada suggestion-nya, terus kalian respon. Gimana kalau ada suggestion, can I help you? Kalian mau respon apa? Kalian boleh menggunakan respon accepting atau boleh menggunakan respon yang declining. Boleh kalian jawab menolak, boleh juga kalian menjawab menerima suggestion-nya atau offers-nya ya. Oke, gampang kan? Nomor 1 ada can I help you? Nomor 2 ada why don't you go and get something to eat? Kenapa kamu nggak pergi dan makan beberapa atau makan sesuatu ya? Atau nomor 3, why don't you join us for lunch? Kenapa kamu tidak bergabung dengan kami untuk makan siang? Lunch itu adalah makan siang. Nomor 4, shall I bring a book to read? Haruskah saya membawa buku untuk dibaca ya? Yang nomor 5, why don't we meet at the bookstore tomorrow at 5 p.m.? Kenapa tidak kita bertemu di bookstore? Bookstore itu adalah toko buku. Besok jam 5 siang, 5 sore, 5 siang lagi. Jam 5 sore ya. Nomor 6, let's all eat together. Ayo kita makan bersama. Nomor 7, would you like a glass of water? Kamu mau nggak segelas air gitu ya. Jadi dia nawarin minum gitu ya. Would you like a glass of water? Kamu mau segelas air? Nomor 8, would you like me to do the ironing for you? Nah, kamu mau nggak disetrikain untukmu bajunya mungkin ya. Ini maksudnya di sini tuh bajunya disetrikain gitu. Kamu mau nggak bajunya disetrikain kayak gitu? Atau nomor 9, I will wash the car if you like. Saya akan mencuci mobil jika kamu suka. Kamu kalau suka bilang apa, kalau enggak bilang apa gitu ya. Nomor 10, I think we should go and pick your father up from the airport. I think we should go and pick up. Harusnya di sini ya. Kayaknya kurang U sama P sebelah samping pick-nya. I think we should go and pick up your father. Ini up-nya ke taruh ini salah naruh ini. Harusnya di sini, di pick up. I think we should go and pick up your father from the airport. I think, saya rasa kita harus pergi ya. We should go, kita harus pergi. Dan pick up di sini artinya bukan mobil pick up tapi menjemput ya. And pick up your father, dan menjemput ayah kamu dari airport, dari bandara, atau from the airport, dari bandara. Oke? Jelas dengan materi Ibu? Ibu berharap kalian bisa memahaminya. Kalau ada kurang atau apapun, kalian bisa hubungi Ibu lewat WA ya. Jangan lewat grup karena grupnya Ibu silent. Jadi langsung aja japri ke WA Ibu. Mau Bu, apa ini? Apa? Ibu insya Allah akan menjawabnya kalau nggak repot. Dan untuk minggu ini cukup untuk chapter 1 ya, offer and suggestion. Thank you for today. I hope you will greet every day. I hope you berharap kalian itu selalu sehat-sehat di rumah dan selalu belajar dan kerjakan kalau ada tugas ya. Mau pelajaran apapun silakan kalian kerjakan. Oke? Semoga kita bisa bertemu as soon as possible ya. As soon as possible. Thank you for today. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.